Assalamualaikum dokter, Masya Allah. Saya pertama kali ketemu sama dokter Rahmaniar, panggilannya dokter Niar ya dok ya. Niar. Spesialis kulit dan kelamin, Masya Allah. Terima kasih dokter atas kehadiran dan undangannya saya datang kemari. Ya. Padahal saya tidak diundang. Terima kasih juga loh dokter Cindy udah datang ke rumah. Masya Allah, sini, bertamu ya dok. Jauh-jauh dari rumahnya dokter Cindy ke sini, hujan-hujan. Kalau makanan itu lebih ke pengaruhnya ke arah hormonal. Oh, pengaruh ke hormon teman-teman. Betul. Mau tanya dok, kalau misalnya kacang-kacangan mungkin yang salah kaprah itu seperti pakai minyak goreng yang tidak diganti-ganti atau minyaknya terlalu banyak, itu pengaruh nggak dok? Nah. Kacangnya sendiri kan protein ya, tapi mungkin minyaknya bisa berpengaruh nggak tuh dok? Kalau misalnya nih ada facial wash yang bikin kita cuci muka, wah aku yakin nih bersih karena mukaku setelah cuci muka kesep kayak ketarik kayak topeng, atau itu sebetulnya tidak baik? Apa harus lembab, terjaga kelembapannya? Bagaimana dok menurut dok? Nah, sebelum kita lanjut tentang jerawat dok, ada yang nanya tentang cara kita mengetahui tipe-tipe kulit wajah kita dok. Kalau untuk menentukan tipe kulit kita, sebenarnya kulit wajah secara keseluruhan tuh tipenya kombinasi ya. Daerah T-zone itu pasti kelenjar minyaknya banyak. Nah iya, aku juga merasakan. Jadi pasti di daerah yang T-zone itu, daerah T-zone tuh yang atas mata, hidung, sampai mulut ini, itu pasti minyaknya lebih banyak. Apalagi kalau misalkan habis aktivitas, pasti kerasa banget. Iya, kerasa banget tuh. Nah, daerah yang lebih kering tuh biasanya di daerah pipi, itu atau jidat bagian luar, itu biasanya akan terasa lebih kering. Nah, untuk tahu tipe-tipe kulitnya seperti apa, biasanya tuh kerasa panas dikit aja pasti udah langsung berminyak. Nggak cuma di sini doang tapi sampai keluar-keluar gitu. Terus kalau misalkan kulitnya tipe yang kering, bisa dirasakan. Kalau tipe kulit yang kering, cuci muka aja dikit gampang perih di bagian bibir-bibir. Dan kalau kulit kering tuh sebenarnya lebih cenderung lebih ada keriput halus ya. Oh iya. Jadi garis-garis jerawat, garis-garis kulitnya tuh lebih kelihatan. Kalau tipe yang berminyak, biasanya kecenderungannya lebih berjerawat, tapi lebih kelihatan lebih muda karena nggak kelihatan garis-garisnya. Kayak gitu. Jadi ya biasanya kelihatan. Rata-rata orang yang suka pakai skincare, terutama skincare yang dari dokter, itu kulitnya akan cenderung lebih kering. Kenapa? Karena skincare dokter itu biasanya regenerasi kulitnya cepat, mengeringkan jerawat, itu semua tuh yang bikin kulitnya jadi kering. Jadi jangan lupa tambahkan pelembab di daerah yang dirasa kering. Moisturizer creamnya dok ya? Betul. Oke dok. Selanjutnya saya mau nanya dok, ini tentang breakout sama purging. Ini banyak yang nanyain, bedanya apa sih? Katanya ada skincare yang bikin jerawatan, tapi katanya ini klaimnya untuk membersihkan atau detox. Sebenarnya ada nggak sih dok istilah seperti itu di dunia kesehatan? Skincare yang bikin, katanya ini bikin ada detox dulu awal-awal, detoksifikasi membuang racun lewat jerawat-jerawat. Apakah kita luruskan di sini? Apakah benar seperti itu atau bagaimana? Skincare dalam artian ini perawatan wajah gitu ya? Kalau misalkan untuk detox gitu biasanya kalau saya pernah dengar tuh detox tuh badan ya. Iya. Badan jadi habis makan yang yang kotor-kotor, lemak-lemak gitu, detox dengan buah-buahan tuh lancar gitu. Tapi kalau misalkan detox di wajah, saya rasa cukup dengan kayak jangan pakai makeup dulu, jangan pakai skincare yang terlalu banyak, ekstrak ini, biar wajahnya tuh lebih lebih damai lah, calming gitu, dulu gitu. Kalau misalkan detox pakai masker saya rasa nggak ngaruh sih. Iya, mungkin bisa jadi ada interaksi yang seperti ada perlawanan kulit kepada bahan-bahan yang tajam misalnya ya, iritasi gitu. Jadinya takutnya kalau misalkan pakai bahan-bahan alami ini, masker yang ini, yang bentuknya tepung ini, malah akumulasi iritannya. Mungkin ada zat-zat inflamatori jadinya memunculkan peradangan baru dok ya, bisa jadi ya dok. Baik, ini ada pertanyaan terakhir juga saya mau tanya sebelum lanjut tentang jerawat nih dok. Misalnya nih ada yang mau ganti skincare, ini banyak banget yang nanyain, kalau misalnya kita mau ganti skincare yang pertama dengan yang kedua, ada nggak sih misalnya peraturannya harus berhenti atau jeda berapa hari gitu sebelum kita pakai yang baru skincare-nya? Oh ya baik. Itu dok. Biasanya kalau yang seperti itu tuh yang berjeda atau bersyarat itu lebih ke arah skincare yang dari dokter ya. Skincare yang dari dokter, tapi pada prinsipnya kalau misalkan pakai skincare yang lama, katakanlah udah 2-3 minggu pakai, seminggu aja, kok makin gatel, udah langsung stop berarti. Langsung ya. Jadi kalau misalkan dirasa kok makin gatel sih abis 2-3 kali pemakaian atau seminggu pemakaian kok makin gatel atau tiba-tiba ada beruntus, baiknya sih di stop aja. Nah kalau misalkan udah ada reaksi iritan seperti itu, dikembalikan lagi pakai pelembab yang lebih nyaman dipakai.
Kayak misalkan yang biasanya pakai pelembab yang sensitif. Oh iya. Ya contoh ya misalkan pelembab bayi gitu. Pelembab bayi. Baik, Dok. Nah, selanjutnya tadi kan kita membahas sedikit tentang komedo. Biasanya ada komedo yang putih, white komedo, black komedo gitu, white head, black head ya Dok ya. Perbedaannya apa sih Dok nih? Banyak yang nanya juga nih, yang putih sama yang hitam gitu. Baik. Kalau untuk black head atau white head itu sebenarnya sama aja. Berasal dari kelenjar minyak produksi minyak yang tersumbat. Cuman kalau kenapa di atasnya bisa ada black head? Soalnya dia kena teroksidasi. Teroksidasi dari udara luar gitu. Biasanya black head itu pasti ujungnya tuh kebuka. Kalau yang white head biasanya tuh masih ketutup lah gitu. Jadi dia tidak teroksidasi maksimal kayak jadi menghitam gitu. Oh siap. Berarti termasuk dari tipe-tipe jerawat ya Dok ya? Iya. Jadi komedo dulu, setelah itu jadi papul kalau misalnya tidak diatasi Dok ya? Iya, betul. Yang tidak beradang. Setelah itu kita masuk ke pustul ya Dok ya? Yang bernanah. Kalau dia sampai terinfeksi. Kalau pustul, ya kalau misalkan pecah bisa jadi scar, bisa lebih membesar lagi jadi bisul, jadinya bukan bakterinya takutnya bakteri sekunder gitu. Abses malah jadinya. Abses ya nanah ya Dok. Terus juga ini kan kalau misalnya jerawat, ada yang misalnya ada jerawat, ya udahlah biarin aja. Tapi tetap semakin lama semakin membesar, masuk ke lapisan lebih dalam lagi Dok ya, ke dermis mungkin bisa destruksi, nimbulin scar atau misalnya bopeng. Itu pengaruh nggak Dok? Sebaiknya jerawat didiamkan saja sampai matang, sampai selesai, atau kita intervensi, kita berikan terapi gitu Dok? Bagaimana selanjutnya? Kalau misalkan biasa kalau kita kan kalau sebagai medis kan kita kan bagi tuh akne jerawat ringan, sedang, berat gitu. Rata-rata yang bikin kecenderungan buat jadi bopeng tuh adalah jerawat yang kecenderungannya berat. Berat tuh dalam artian tuh kalau sekali muncul akhirnya timbul bisul. Nah, kalau sudah terbentuk pustul bernanah gitu ya. Biasanya akan timbul tuh bopeng-bopeng yang gede, yang kecil, yang kayak tusuk gigi gitu ya. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan memang sudah berat, baiknya sih ya berobat. Kalau sudah ada muncul sering gitu 2 atau sampai 5 yang bentuknya bisul-bisul atau bernanah, baiknya sih memang berobat ke dokter biar dilakukan tindakan agar jerawatnya tuh lebih cepat keringnya. Oh siap Dok, betul. Berarti harus diatasi segera ya Dok ya, kalau sudah muncul beberapa. Ada juga yang tipenya misalnya pas mau mendekati haid nih, 3 hari sebelum haid, ya sifatnya seseorang ini muncul beberapa jerawat Dok. Apa yang harus dilakukan oleh seseorang ini nih? Misalnya merasakan ada jerawat muncul pas lagi haid-haidnya. Ya, betul sekali tuh kalau lagi haid tuh tiba-tiba muncul. Cuman biasanya haid itu muncul juga karena faktor stres emosional juga ya. Akhirnya muncul seperti itu. Tetap harus tahu penanganan pertama, prinsip biar mencegah jerawat tuh gimana. Pertama ya cuci muka minimal 2 kali sehari. Kalau misalkan lebih sering aktivitas di luar ya lebih sering, jadi 3 kali sehari, 4 hari sekali nggak masalah. Apalagi kalau misalkan pekerjaannya membutuhkan make up tebal terus menerus. Jadi kalau acaranya sudah selesai, misalkan katakanlah karyawan di toko yang harus pakai make up atau pramugari yang harus make up gitu. Jadi kalau acaranya udah selesai, pastiin cleansernya tuh ada, sabun cuci mukanya ada. Udah lap dulu. Kalau mau di touch up lagi ya udah nanti di touch up lagi. Yang penting ininya bersih dulu. Dibersihkan dulu Dok ya. Jadi tidak bercampur dengan keringat dan minyak bersatu dengan makeup gitu Dok ya. Iya. Oh siap. Nah terus jangan lupa juga kalau misalkan malam atau pagi obat jerawat yang dari dokter itu dipakai secara rutin. Kadang-kadang memang beberapa tuh sering kelupaan kayak gitu. Berarti kita harus siap sedia kalau misalnya ada traveling atau terpaksa harus bekerja di luar, bawa micellar water, pembersih wajah. Pembersih terutama, apalagi kalau sering bermakeup ya. Siap. Baik Dok, ini anjuran dari dokter spesialis kulit kelamin langsung. Apakah ada yang harus dinasehati teman-teman semuanya tentang jerawat yang bisa kita bawa pulang, take home message tentang kulit ini Dok, tentang jerawat? Silahkan Dok. Yang penting ini sih, biasanya tuh apalagi yang masih baru muda, yang masih muda nge-flare gitu, suka nyoba-nyoba sebenarnya, nyoba-nyoba pakai ini gitu. Tapi yang penting sih itu tadi ya, prinsipnya pakai cleanser kayak sabun muka 2-3 kali sehari. Kalau memang harus pakai makeup, kalau sampai rumah harus segera dibersihkan. Seperti itu. Terus juga kalau misalkan memang jerawatnya parah, baiknya sih ya berobat ke dokter. Karena ada juga yang misalnya membutuhkan antibiotik pil Dok ya, ya juga betul. salep ya, tergantung tipe-tipenya. Betul. Oh siap. Berarti untuk makanan tetap dijaga Dok ya, tidak berlebihan lah intinya ya Dok. Makanannya dijaga. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semua yang udah ikut menonton sampai di penghujung acara kita hari ini membahas jerawat. Terima kasih juga Dokter Amania. Semoga sehat selalu dan beliau lagi hamil, Masya Allah. Doakan semoga lancar sampai persalinan dan anak-anaknya nanti sehat-sehat semuanya termasuk ibunya juga. Baik, terima kasih dokter. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum.
Pengumuman, hai guys, buku Osici sudah meluncur di toko buku terdekat kamu ya. Saat ini sudah ada di Gramedia Merdeka Bandung, Gramedia Sudirman Jogja, dan Gramedia Expo Surabaya. Pokoknya buku Osicis ini adalah buku perdana kita di mana isinya ada kisah nyata kayak roller coaster dan juga ada bonus tips perawatan kulit glowing alami, juga tips diet simple yang aman. Juga kepoin info lebih lengkapnya di Instagram @lovable.redaksi ya. Buruan serbu sebelum kehabisan. Thank you.